Di pernikahan, aku cuma butuh satu kalimat untuk bunuh suamiku. Jemput pengantin. Ayo pergi. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Pengantin perempuannya cantik sekali. Cantik banget. Sungguh cantik. Apa katamu, sayang? Ah, 6 tahun lalu, di pernikahan, kuucapkan satu kalimat pada suamiku. Langsung dia loncat gedung dan tewas. Setelah suamiku meninggal, banyak orang tanya padaku, apa yang kukatakan? Tapi aku tetap diam. Sekarang dia menemukanku, ingin membeli kalimat yang kukatakan dulu. Dia ingin tahu, sebenarnya kalimat apa bisa bunuh seseorang. Orang yang kutunggu akhirnya muncul. Wang Li. Ini rumah Wang Li. Sepengetahuanku, Zhao Feng dari grup farmasi Zhao. Sejak usia 30 tahun, tiap tahun habiskan uang tunai puluhan juta untuk mempekerjakan ahli. Pakai segala cara agar dirinya tetap muda. Buat orang yang sangat takut mati bunuh diri, tidak mudah kan? Mau dengar ceritanya? Niatmu ini belum cukup. Total 300.000, cukup. Aku Chen Hua, penulis terkenal. Kalau aku yang tulis cerita ini, pasti akan viral. Nanti, masih bisa kasih kamu amplop merah besar. 600.000. Kurang Rp1 pun tak boleh. 600.000. Kamu gila karena miskin. Pikirkan baik-baik. Sekarang, selain aku, siapa lagi yang bisa memberimu uang sebanyak ini untuk membeli satu kalimat? Hati-hati di jalan. Selama bertahun-tahun ini, dia bukan yang pertama yang membayar untuk kalimat itu. Tapi sejauh ini, dialah yang bayar terbanyak. Tapi kalimat ini sudah lama kuberi harga. Kalau memang dia takkan peduli soal ini. Rp600.000 ku bawa. Kali ini bisa kita bicarakan. 600.000 itu cuma syarat pertama. Apa lagi? Temani aku makan, kita ngobrol sambil makan. Ini syarat terakhir.
Aku cari tahu lewat jalur tertentu kasus Zhao Feng. Perusahaan Zhao Feng disegel karena dia mendapatkan darah manusia secara ilegal dan terlibat perdagangan organ tubuh. Dan kemungkinan besar dia sendiri untuk mendapatkan organ telah membunuh dengan tangannya sendiri. Dulu kau terus tekankan Zhao Feng bunuh diri. Lebih memilih 5 tahun penjara daripada mengungkapkan apa yang kau katakan padanya saat itu. Orang egois seperti Zhao Feng, sebenarnya apa yang membuatnya gila hingga rela mati? Yang bisa membunuhnya pasti adalah hal yang paling dia hargai. Kamu beruntung. Ikan buntal yang kupelihara lama. Nyonya Wang, kamu tidak berbohong padaku kan? Aku menyelidiki masa kecil Zhao Feng, bisa dibilang neraka. Keluarga punya penyakit genetik, masih punya banyak anak. Sakit pun tidak diobati. Hanya dibiarkan mati, juga tidak tahu besoknya yang hilang akan jadi yang mana. Seseorang yang takut mati tertanam dalam tulangnya. Apa yang lebih berharga daripada nyawa? Seseorang yang takut mati tertanam dalam tulangnya. Apa yang lebih berharga daripada nyawa? Benar. Awalnya, aku juga berpikir begitu. Datanglah minum teh. Penulis Chen, pernah makan ikan buntal sebelumnya? Pernah waktu kecil. Setelah ibuku meninggal, tidak pernah lagi. Aku juga begitu. Dulu, ada saudara yang suka makan. Setelah dia tiada, aku tidak pernah lagi makan sepotong daging ikan buntal. Hanya memasak untuk orang lain. Hari ini, aku ikut menikmati karenamu. Waktuku tidak banyak. Kuharap kamu bisa, sebelum makan siang selesai, menyelesaikan ceritamu. Tidak masalah. Jika langsung kuberitahu kalimat itu. Terlalu asal. Begini saja. Aku cerita dari awal. Juga agar kamu pahami kalimat itu. Jangan tegang. Aku bukan pembunuh psikopat yang membunuh sembarang orang. Orang yang kenal Zhao Feng bilang aku pembawa sial. Segala yang dia pedulikan hancur di tanganku. Saat dia terjun dari gedung, kepala hancur dulu. Wajah yang perawatannya mahal setiap tahun hancur berkeping. Setelah dia mati, perusahaan yang dijalankan puluhan tahun disita dan dilelang. Grup Zhao hancur. Teman masa itu dipecat, masuk penjara. Tak disadari, semua ini ada akibat, ada sebab. Tak disadari, semua ini ada akibat, ada sebab. Wah, harumnya. Ayah, cepat pulang makan. Sudah pulang. Sudah pulang. Waktu kecil, ayah bekerja sebagai satpam di perusahaan Zhao Feng. Pekerjaannya stabil, Hari ini baik tidak? tapi gaji hanya cukup untuk biaya hidup 3 orang. Ada daging kecap. Jika waktu bisa selamanya berhenti di sini, Ambil mantau. tapi keluarga ini pasti tak tahan badai. Wah, daging kecap buatan ibumu.
Kamu juga makan. Jangan hanya kami. Kerja keras ya. Anak sedang tumbuh. Kalian makan dulu. Saat aku 9 tahun, ibu sakit. Ayah membawanya tinggal di rumah sakit yang didanai perusahaan Zhao Feng. Saat ini kita hanya bisa mengangkat 2/3 lambung untuk membatasi penyebaran kanker. Tapi biaya pengobatan selanjutnya sangat besar. Kamu yakin mau obati? Harus diobati. Biar habis harta juga harus diobati. Untuk mengobati ibunya, ayah menghabiskan semua tabungan. Rumah pun dijual. Tapi 3 tahun kemudian, penyakit ibu kambuh lagi. Aku ambil air. Sekarang kondisi keuangan kita juga tidak mudah. Ah, kamu kenapa? Sayang. Ada apa? Sudahlah. Buat apa sampai kehilangan segalanya? Selama aku masih bernapas, aku tak akan biarkan dia mati. Kamu ngapain? Biarkan aku mati saja. Aku tak mau membebani kalian. Jangan bicara bodoh. Kita satu keluarga. Kalau mati, ya mati bersama. Terkadang, aku punya pikiran egois. Kalau ibu cepat terbebas, akhirnya mungkin akan berbeda. Kita mungkin tak akan sesakit ini. Namun, semua ini baru awal. Untuk terus cari uang, obati ibu, ayah jadi penguji obat perusahaan Zhao Feng. 3-4 tahun kemudian, akumulasi obat jangka panjang dan efek samping merusak hati ginjalnya. Ibu, di saat itulah, pergi setelah menderita. Tuan Zhao, tolong beri saya kesempatan, asal bisa dapat uang untuk obati ayah saya, apapun saya mau lakukan. Oh, kondisi ayahmu sudah hancur karena uji obat. Kamu bisa apa? Saya bisa jadi kantong darah Anda. Kantong darah. Betul. Zhao Feng pernah coba pada simpanser, ganti darah simpan setua sekali, bisa perpanjang umur 4 tahun. Jadi sejak usia 30, setiap 2 tahun, dia ganti semua plasma darahnya, dan orang-orang yang donorkan plasma untuknya disebut kantong darah. 3 tahun kemudian, ayah sama sekali kehilangan kemampuan bekerja. Hanya bergantung pada ibuprofen dan dialisis seminggu sekali untuk hidup. Nak, terima nasib saja. Cari kerja, menikahlah, rawat ayahmu itu yang penting. Jangan pikirkan hal yang tak realistis. Rumahmu itu lubang tanpa dasar. Sekolah? Saat kamu lulus, ayahmu sudah tiada. Kamu anak perempuan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Apa gunanya? Dengar kata kakak, hidup tenang itu yang terpenting. Ayah, saya tidak rela. Saya tidak akan menyerah. Beritahu Tuan Zhao. Saya ada transaksi untuk dibicarakan. Teh yang sudah dingin, rasanya akan berubah. Sepertinya kita butuh topik yang lebih menyegarkan.
Jadi, selain darahmu yang sedikit itu, apa lagi yang layak saya tawar? Aku. Keperawananku. Aku tak kekurangan wanita. Aku bisa jadi penguji obat seperti ayahku dulu. Tak ada urusan. Jangan buang waktuku. Lalu apa yang Anda butuhkan? Di sini, aku memang selalu kekurangan seorang. Ibu. Susu. Ibu susu. Benar. ASI manusia sangat menyehatkan, memperpanjang umur, dan ASI dari gadis yang belum menikah lebih bergizi lagi, lebih berkhasiat. Bos Zhao, kudengar ada barang segar baru datang. Ayo pergi, hahaha. Ayo, Bos Zhao. Tawarkan harganya, yang ini aku mau. Yang ini tidak dijual. Kenapa? Khawatir aku tak mampu bayar. Bukan masalah uang. Ini soal aturan. Baik. Ayo. Kenapa? Tidak dijual padaku? Karena arak keabadian yang kau hasilkan. Hanya untukku. Ini adalah masakan pertama yang kupelajari setelah mengikuti Zhao Feng. Sepengetahuanku, Zhao Feng tidak suka makan ikan buntal. Yang suka makan ikan buntal adalah mendiang istrinya. Ya, Zhao Feng juga bilang begitu. Tapi, jika ditambah susu, akan berbeda. Tenang saja, kali ini aku tambahkan susu sapi. Aku menjadi ibu susu Zhao Feng. Selama 3 tahun, kekasihnya selama 2 tahun. Sudah 5 tahun, utangku padamu sudah lunas. Urusan ayahmu sudah selesai semua. Ijazah juga sudah dapat. Besok aku akan pergi dari sini. Tunggu. Kupikir kau akan menggantungkan diri pada Zhao Feng dan terus bersamanya.
Periode laktasi ibu susu adalah 2 tahun. Saya bertahan 3 tahun sudah batasnya. Kalau tinggal lebih lama lagi, hanya ada satu hasilnya. Apa hasilnya? Dijual. Dijual. Menurutmu, saya berharga berapa? Seorang wanita yang sudah lewat 30 tahun. Pernah menikah dan punya anak. Masih ada nilainya. Tapi pernah di penjara itu cacat besar. Kalau saya yang menilai, 200 semalam. Kalau diperjualbelikan sebagai manusia, paling banyak 100.000. Tapi saya penasaran. Dulu di samping Zhao Feng, tidak kekurangan wanita. Kenapa dia menikahimu? Zhao Feng pasti ada rencananya sendiri. Sekarang saya ikuti cara perkiraanmu untuk memperkirakan harganya. Kamu memang belum 30 tahun. Tapi dengan penampilanmu, jadi pekerja seks pria paling banyak 100 sehari. Meski postur tubuhmu terlihat proporsional, tapi karena pekerjaan, ototmu kendur, tidak punya tenaga. Kalau dijual sebagai kuli, paling banyak 20.000. Tidak terlalu berharga kan? Jangan buru-buru. Saya belum selesai bicara. Dengan cara perkiraanmu, terlalu dangkal. Di perusahaan Zhao Feng, manusia adalah komoditas. Nilainya jauh lebih dari ini. Mau dengar perkiraan perusahaan Zhao Feng? Bos Zhao, Anda yakin akan ditangani melalui saluran khusus? Dalam bisnis, kita bicara bisnis. Data ulasan yang Anda siapkan bagaimana? Data dasarnya bagus, sayangnya, harganya salah. Direktur Zhao, minuman keabadian Anda. Semua indikatornya, data yang sempurna seperti ini. Hanya segini yang kau tawarkan, padahal penguraian tubuh hidup, pemisahan darah menjadi plasma dan sel darah merah, cukup selamatkan 3 orang. Ligamen dikerok, bisa dicangkok kedua atlet. Rambut saja bisa jadi wig. Tulang bisa jadi alat peraga. Organ bisa ditransplantasi. Kornea dipotong, bisa bikin orang buta melihat lagi. Bahkan sperma pun laris. Total 3 juta. Asal kau kerja sama denganku. Uang ini kubagi 2 denganmu. Baik. Cukup. Ini baru awal karier Zhao Feng. Setiap langkahnya tercemar oleh darah. Wang Li. Sudah larut malam, dia kesini untuk apa? Aku tahu kau di dalam. Keluar. Tukak lambung bukan kanker lambung. Jangan-jangan kekambuhan itu disebabkan kemoterapi. Kalau tidak keluar, aku masuk. Hati.
Hati ibu ditransplantasi. Siapa C? Ada apa, Direktur Zhao? Kamu, dari mana? Aku baru ke kamar kecil. Akhir-akhir ini kamu terlalu lelah, perlu kubantu. Buat janji dokter? Tidak apa, mungkin mataku yang kabur. Ayo, sudah larut. Waktunya minum minuman keabadian. Ya. Siapa sebenarnya C? Aku tidak tahu. Dia sangat misterius. Tidak ada jenis kelamin, tidak ada usia. Tapi saat itu semua itu tidak terlalu kuperhatikan. Fokusku tetap pada Zhao Feng. Jadi setelah tahu kebenarannya, lalu berniat membunuhnya. Saat itu aku belum terpikir untuk membunuhnya. Hanya ingin mengumpulkan bukti untuk memenjarakan Zhao Feng. Sampai kemudian, aku mendapat petunjuk tentang C lagi. Apapun caramu, harus selesai sebelum besok. Pergi. Keluar. Halo? Bagaimana kondisi kesehatanmu belakangan ini? Botol nutrisi terbaru sudah siap. Khusus untuk memulihkan hati. Jangan dia. Aturan lama makan ikan buntal. Sediakan semangkuk air penawar racun sebelum makan. Kalau sampai keracunan, minum ini bisa netralisir. Lagi pula ini ikan buntal. Lebih baik berhati-hati. Selama ini aku terus mencari bukti tentang C. Setiap kali mencari bukti tentang C, aku selalu menghadapi risiko dibongkar dan dijual. Kapanpun itu, Zhao Feng selalu sangat hati-hati. Lalu kenapa kamu masih begitu yakin? Dialah C. Permisi, permisi, permisi. Maaf. Kamar operasi. Dia ada di dalam. Aku tidak peduli caranya apa, hubungi spesialis terbaik di seluruh negeri. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, kalian semua akan celaka.
Tuan Zhao, tenanglah, aku segera menghubungi. Di jalan, tidak ada yang melihat, kan? Tenang saja, sudah kukosongkan tempatnya. Lalat pun tak bisa masuk. Ada apa, bos? Ada apa, bos? Kau tadi tidak dengar suara apa-apa. Salah dengar, bos. Bagaimana kalau Bapak istirahat dulu di kamar? Operasi selesai. Aku akan antar dia ke kamar. Kenapa kau begitu bodoh? Obat nutrisi terbaru sudah siap untukmu. Siapa kau? Bukannya kata melalat pun tak bisa masuk? Siapa tadi di luar? Salah paham, bos. Mungkin aku yang salah lihat. Laporan pemeriksaan. Ginjal juga mulai rusak. Sejak kejadian itu, aku meninggalkan Zhao Feng. Bagaimana dengan Z? Akhirnya ketahuan siapa pelakunya. Saat itu belum. Dia bersembunyi sangat dalam. Setelah meninggalkan Zhao Feng, apa yang terjadi? Kenapa kau akhirnya menikah dengan Zhao Feng? Kau sudah hamil 4 bulan. Apa? Kau sendiri selama ini tidak menyadarinya. Kalau sekarang masih bisa aborsi? Kenapa tidak dari dulu? Selain itu, kau anemia parah. Kondisi tubuh juga sangat buruk. Operasi saat ini, risikonya sangat besar. Panggil ayah anaknya masuk. Aku akan beritahu dia hal-hal yang perlu diperhatikan selama hamil. Maaf ya. Dia tidak punya ayah. Wang Li. Benar-benar kamu. Aku Ye Chen. Senior 2 tingkat di atasmu. Aku Ye Chen. Senior 2 tingkat di atasmu. Kita kenal. Dulu waktu di Fakultas Kedokteran, kamu orang terkenal. Tugas akhirmu selalu dapat nilai bagus. Kamu anak berbakat di jurusan kita. Terima kasih, senior. Tapi itu sudah dulu. Lalu 2 tahun setelah lulus, kerja di mana? Tidak kerja. Pasti. Menikah dan hidup enak. Belum menikah. Aku pergi dulu. Aku traktir kamu kopi ya. Anggap saja sebagai reuni teman lama. Kira-kira seperti itu ceritanya. Sebenarnya dulu, aku pernah mau nembak kamu. Kalau begitu, kenapa aku tidak dapat bunga? Takut kamu tidak setuju. Tapi sekarang takdir kasih kita kesempatan lagi. Mulai sekarang juga tidak terlambat. Tapi, aku hamil. Tidak apa-apa. Kita mulai lagi. Asal kamu mau. Anak ini adalah anakku.
Ye Chen orangnya baik, jujur, rajin, baik padaku dan anak kami. Tahun-tahun itu adalah masa paling tenang dalam hidupku. Sampai saat anakku 6 tahun, aku dan Zhao Feng bertemu di taman. Lari pelan-pelan, jangan jatuh. Kamu mau apa? Tanakmu. Kalau ada urusan, bicara langsung. Kalau tidak ada urusan, jangan ganggu hidupku. Zihan. 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 Ibu. Kemana kamu pergi? Aku peringatkan kamu, jangan sentuh keluargaku. Suamimu adalah Ye Chen dari rumah sakit provinsi. Sayang. Main di perosotan dulu, jangan lama-lama, jangan pergi jauh. Baik. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh keluargaku. Aku tak bisa melupakanmu. Kenapa? Aku sudah tak berguna bagimu. Setelah kamu pergi, aku tak pernah makan ikan buntal. Hanya kamu yang bisa buat ras itu. Kan banyak wanita di sisimu. Kamu itu pengecualian. Dulu, dari semua yang minum gula laktasi, setelah berhenti, semua normal. Hanya kamu yang terus beri susu. Kembalilah padaku. Aku akan beri perlakuan terbaik di grup Zhao. Aku sudah menikah. Tak perlu kerja keras untuk uang. Jangan ganggu lagi hidupku. Ibu, kita belum makan ikan buntal minggu ini. Kapan kita makan? Jangan sibuk dulu. Makan buah ini. Hari ini main dengan anak asyik, kan? Hari ini di taman, aku ketemu Zhao Feng. Dia mau aku kembali ke perusahaannya. Apa rencanamu? Aku sudah susun pengalamanku selama ini dan catatan kejahatan Zhao Feng. Luangkan waktu, kita pergi ke kantor polisi. Secara logika, kalau bukti yang kau kumpulkan sudah cukup kuat, bisa pakai hukum untuk menghakiminya. Tak perlu kau bunuh Zhao Feng sendiri. Bukan begitu? Setelah kutolak, aku baru menyesal. Karena aku sadar. Bagi Zhao Feng, semua orang cuma barang dagangan. Bagi Zhao Feng, semua cuma barang dagangan. Jangan lupa antar anak ke les piano. Zihan, bangun, waktunya les piano. Cepat, nanti terlambat. Zihan, Zihan. Zihan, kau di mana? Cepat keluar. Jangan sembunyi-sembunyi. Ada apa? Yi Chen, Zihan, Zihan hilang. Apa? Lily. Kenapa? Kok anak bisa hilang?
Dari pagi sudah tidak ada. Sudah ku cari di luar, tapi tidak ketemu. Sudah lapor polisi. Katanya belum lewat 24 jam. Menyuruh kita cari sendiri dulu. Jangan panik dulu. Mungkin dia hanya nakal. Lari main, duduk. Aku cari di tempat biasa dia main dulu. Mungkin sebentar lagi dia pulang. Tunggu di rumah. Zihan. Zihan. Bang. Pernah lihat anakku? Zihan. Pernah lihat dia? Tidak, tidak. Zihan. Kak. Lihat. Pernah lihat anakku? Zihan. Pernah lihat? Belum. Zihan. Mbak. Pernah lihat anakku? Tidak, tidak. Zihan. 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 Ibu. Aku takut. Zihan. Itu kamu. Kamu di mana? Ibu, aku sangat takut. Tolong aku. Jangan takut. Nak, ibu akan menjemputmu. Zihan. Ibu. Apakah penyakitmu sudah sembuh? Zihan. Kamu, apa maksudmu? Ibu. Apakah ibu tidak mencintaiku lagi? Ibu tidak berhenti mencintaimu. Ibu hanya tidak bisa menemukanmu. Zihan, cepat beritahu ibu. Kamu pergi kemana hari ini? Ibu, aku sakit. Tolong aku. Kenapa aku tertidur? Ye Chen, apakah anaknya sudah ditemukan? Ini rumah sakit provinsi. Tuan Ye baru saja mengalami kecelakaan. Sedang dalam proses penyelamatan di rumah sakit. Silakan datang ke sini. Dokter sedang melakukan penyelamatan di dalam saat ini, tidak boleh masuk. Biarkan aku masuk, itu suamiku. Saya mengerti perasaan Anda sekarang, tapi jika Anda masuk sekarang, hanya akan mengganggu proses penyelamatan. Bagaimana kondisi Ye Chen? Siapa keluarga Ye Chen? Dokter, saya istri Ye Chen, suami saya dia. Kami sudah berusaha maksimal. Ibu Wang, tabahlah. Soal kecelakaan Tuan Ye, kami sudah selidiki. Sopirnya mabuk menyetir hingga sebabkan kecelakaan. Lalu dia kabur. Saat sopir ditemukan, dia sudah di dalam mobil. Bunuh diri karena takut hukuman. Kasus hilangnya anakmu. Kami sudah tambah penyelidik. Ada kabar. Langsung kami infokan. Tunggu. Tak usah selidik. Aku tahu anakku di mana. Berhenti, kau tak boleh masuk. Kau. Maaf, Tuan Zhao, aku usir dia. Pernahkah kukatakan padamu, jangan sentuh keluargaku?
Aku tak sentuh. Kalian lihat tidak, aku sentuh keluarganya. Tidak. Tidak. Dengar. Tak ada saksi. Diam. Di mana anakku? Kau yakin? Anakmu ada di sini. Karena kutolakmu. Kau bawa anakku. Bunuh suamiku. Nah, aku bawa kau temui anakmu. Anak. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kau binatang. Kau celaka. Ini bukan salahku. Siapa suruh dia cocok? Apa maksudmu? Organnya cocok. Tuan Zhao sudah periksa. Anak ini sekarang paling cocok untuk donor. Atur operasi besok. Keadaannya tak boleh ditunda. Wah, Zihan hari ini kenapa sendiri keluar? Ibu sangat lelah. Aku mau sekolah sendiri. Kak, lihat itu, anak ini, bukan. Itu dia, ikut dia. Cari tempat sepi dan serang. Sungguh pintar, hati-hati ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Cepat, pikirkan cara. Dia seperti ini tak bisa ditusuk. Jangan panik. Suntik saja, akan baik. Aku tidak mau disuntik. Aku tidak mau disuntik. Aku tidak mau disuntik. Siapa yang menyuruhmu mengikatnya? Maaf, Bos Zhao. Lepaskan aku. Zihan, masih ingat paman? Ingat, Paman. Lepaskan aku, Paman. Bisakah kamu membawa keluar untuk mencari ibu? Tentu saja bisa. Baiklah, Paman. Paman cepat bawa aku keluar mencari ibu, atau ibu akan khawatir. Baik. Paman cepat bawa aku untuk mencari ibu, atau ibu akan khawatir. Zihan, kamu tahu tidak? Beberapa hari lalu, ibumu di rumah sakit kami terdiagnosis penyakit yang sangat serius. Kami terus membujuknya untuk operasi. Meskipun dokter terus menekankan, tidak operasi akan mati. Tapi ibumu tetap tidak mau. Bilang apa? Tidak ingin memberatkan kamu dan ayah, beban apapun. Ibumu juga, orang yang sengsara. Paman, tolong antar aku untuk bilang ke Mama. Aku nggak mau les piano lagi. Aku juga nggak mau sekolah. Aku mau Mama sembuh dan hidup dengan baik. Tenang, Zihan. Kami sedang merencanakan sebuah cara. Bisa gratis, obati penyakit mamamu. Benarkah? Benar. Tapi perlu ambil sedikit dari perutmu untuk dipindahkan ke tubuh mama. Pindahkan sedikit ke tubuh mama. Kamu mau nggak bantu mama seperti ini? Aku mau. Asal Mama bisa sembuh, apapun akan kulakukan. Apa maksudnya? Organnya cocok. Didik anak, sampai begitu penurut. Begitu rela berkorban.
Sayangnya sampai mati dia akan merasa dialah yang menyelamatkan mamanya. Dan sampai mati akan merasa takulah orang baik yang memenuhi bakti anaknya. Dasar binatang, kau akan mati mengenaskan. Bajingan. Jaga dia baik-baik. Siap. Menikahlah denganku. Mulai sekarang kau hanya milik aku sendiri. Karena aku mirip dengan mantan istrimu, benarkah? Sejak kau berusia 15 tahun, sampai ayahmu meninggal. Selama bertahun-tahun ini, kau terlalu banyak berkorban untukku. Tapi aku malah menghancurkan segalanya. Ini hutangku padamu. Bukan hutang padaku, tapi pada mantan istrimu. Kau menghukumku agar kamu merasa lebih tenang. Asalkan kamu bisa tinggal di sisiku. Aku rela melakukan apapun. Baik, aku mau grup Zhao. Setengah sahamnya. Baik. Zhao Feng dendam lama dan baru ini. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kamu belum berkeluarga kan? Belum punya anak kan? Kamu sama sekali tidak tahu seorang anak bagi seorang ibu berarti apa. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ibuku, untukku, meninggal. Saat aku berusia 8 tahun, gempa bumi. Ayah lari keluar sendiri. Tidak peduli padaku dan ibu. Ibuku menggendongku. Berjalan setengah perjalanan. Terkubur di bawah tanah. Dia menggunakan tubuhnya melindungi nyawaku. Hingga 2 hari kemudian, ayahku baru membawa tim penyelamat. Menggali reruntuhan. Sebelum ibuku meninggal. Dengan darah menulis di bajuku sebuah kalimat. Dia berharap ayahku, bagaimanapun juga, harus merawatku dengan baik. Tapi orang egois seperti ini, aku takkan pernah memaafkannya. Memang, orang egois tidak pantas hidup di dunia ini. Cepat berikan air penawar racun padaku. Daging ikan buntal beracun. Mengapa? Apakah kamu tidak ingin tahu kalimat yang membunuhnya? Apakah kamu tidak ingin tahu kelemahan Zhao Feng? Kurasa, aku sudah tahu. Kamu, siapa sebenarnya? Sebenarnya, aku datang hari ini untuk membunuhmu. Kamu pintar, membunuh orang, lolos dari hukuman hukum. Tapi tak disangka, di luar ruang gelap itu, aku menunggumu.
Apa yang kamu tertawakan? Jangan kira aku tak tahu. Zhao Feng. Kelemahannya adalah anaknya denganmu. Anakmu beruntung tak mewarisi penyakit Zhao Feng. Kamu ke lokasi pernikahan. Mengatakan kebenaran padanya hanya untuk membalas dendam. Sedangkan aku tak seberuntung itu. Sejak kecil aku sakit. Ibuku bersikeras tak menyerah padaku. Karena itu, Zhao Feng meninggalkan kami. Bahkan jika dia menyesal padaku, aku tak bisa memaafkannya. Dia berjanji padaku tak akan menikah lagi. Karena wanita sepertimu. Zhao Feng menikahimu. Kamu pikir, kamu mengingatkanku pada ibu, membuatkan ikan buntal kesukaanku? Aku akan seperti Zhao Feng. Tertipu olehmu. Wanita, aku akan menyaksikan kau mati. Apa yang kau berikan padaku? Racun ikan buntal. Bagaimana? Mengapa kamu? Mengapa aku tak apa-apa ya? Ingatkah kamu? Ada satu hal yang tak kuminum? Air penawar racun. Andai ada kebaikan dalam hatimu, aku akan membuatmu pergi dengan lebih tenang. Tapi sekarang, sudah terlambat. Kau tak seharusnya datang. Si, Aku bukan Z. untuk memenuhi wasiat ibumu. Ayahmu mencari kemana-mana cara memperpanjang umurmu. Di tubuhmu, ada bagian anakku dan ibuku. Tapi di rekam medismu, hanya ada satu huruf. Si. Zhao Feng mati karena dia sudah banyak merugikan orang. Tapi kau masih memaksakan hidup. Mengorbankan 2 nyawa, 2 keluarga, untuk menyambung sisa hidupmu. Kau seharusnya sudah mati. Ayahku. Mengapa ayahku bunuh diri? Bukan karena membunuh anakmu, anak. Kelemahannya selama ini adalah kamu. Untuk melindungimu, dia berjanji dengan sekretaris untuk menghancurkan informasimu, semua informasi setelah kematiannya. Jadi aku menjadi informan polisi. Memakai gaun pengantin. Berbisik di telinganya. Aku sudah lapor polisi. Apa katamu, sayang? Ada orang datang. Agar kau terus hidup. Ayahmu memilih loncat dari gedung. Setelah keluargaku meninggal, satu-satunya motivasiku adalah menghancurkan yang dilindungi Zhao Feng, yaitu kamu. Memberimu ikan buntal sebelum mati, karena di tubuhmu ada bagian anakku. Dan kau mati di tangan ikan buntal yang kau sukai. Itu pun sudah layak. Sebenarnya dulu aku tak sengaja mengucapkan kalimat itu. Tapi kemudian media sangat memperhatikan ucapan itu. Baru kusadari. Kalimat ini mungkin bisa membantuku menemukan C. Dulu saya lebih memilih di penjara. Adalah untuk menggunakan kalimat ini membunuh seseorang lagi. Saya pernah bilang tujuan saya tinggal di sisi Zhao Feng. Karena saya tahu mantan istrinya Marga Cheng. Sedangkan C ini berhubungan dengan mantan istrinya. Dan juga Zhao Feng. Maka hanya anak merekalah. Kalian berdua. Mulut memang tajam. Tapi di hati sudah menganggap satu sama lain sebagai keluarga. Ayahmu sendiri dijebak, lalu bunuh diri karena satu kalimat. Sedangkan orang itu hanya dipenjara beberapa tahun. Hatimu pasti menyimpan dendam. Saat kau datang dengan 600.000. Saat kau bersedia menemaniku. Menikmati jamuan ikan buntal, saat itulah aku tahu
Orang yang akan kubunuh telah datang. Boleh kuberitahukan satu rahasia lagi. Sebenarnya, aku sudah menemukanmu lebih awal. Menurut laporan, penulis misteri Chen Hua tewas karena racun ikan buntal, meninggal di dapur pribadi ikan buntal, dan identitas rahasianya lain adalah CEO Group Zhao, putra Zhao Feng Chengdu. Setelah Chengdu meninggal, organ dalamnya dikosongkan. Organ dalamnya masih hilang. Menurut polisi, pelakunya, bernama Wang, adalah janda Zhao Feng. Saat diinterogasi polisi, Wang mengakui kejahatannya, tanpa penyesalan, tetapi menolak mengungkapkan lokasi organ dalam Chengdu. Fakta kasus ini jelas, sehingga Wang kemungkinan besar dihukum mati.